welcome back to Youth News Talk. Jadi kenalin, nama aku Kalista dan hari ini aku bakal ngobrol-ngobrol lah sama seorang teman aku, salah satu teman yang lumayan lama di gereja sama aku. Dan kita mau ngobrol nggak cuma sama teman aku, tapi sama papanya juga. Nah, hai Ivy, hai Om. Nah, gimana nih kabarnya? Sehat? Nah, tadi kita udah repetisi, sekarang kita mau ngobrol lebih banyak lagi lah. Nah, mungkin pastinya nih teman-teman yang lagi nonton ini juga pastinya udah pada tahu siapa Ivy sama Om Ricky kan. Tapi mungkin kita mau kenal lebih jauh lagi lah tentang siapa Ivy sama Om Ricky. Boleh lah kenalin diri dulu satu-satu, siapa yang mau perkenalkan diri dulu? Silakan. Kebetulan boleh lah Om dulu deh yang memperkenalkan diri. Memperkenalkan diri lagi. Oh, ya. Halo, saya Ricky, papanya Ivy. Nggak salah. Ada lagi? Oh, begitu doang? Ada yang ada lagi? Nggak apa-apa. Udah gitu doang. Kita pernah kalau gitu kita pernah. Saya Ivy, anaknya Bapak Ricky. Baik. Awal dong. Iya. Sekarang kini kan terakhir-terakhir ini kan kita banyak lagi PPKM dan segala macam kan. Nah, Om pasti banyak kan kerjanya juga work from home dong ya pastinya. Pastinya jadi lebih banyak waktu luang lah ya sama keluarga nggak sih? Nah, kalau selama di rumah gini, ada nggak sih Om konflik-konflik gitu sama Ivy atau justru makin akur gitu sama Ivy? Konflik tetap ada ya, mau ada di rumah atau di kantor. Cuman kan bagaimana kita waktu sehari-harinya tuh lebih kelihatan. Kalau ini kan mungkin kalau ke kantor kan jarang ketemu gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau di rumah mungkin jadi hal-hal yang kecil pun jadi matters gitu. Jadi lebih banyak memperhatikan Ivy ya di rumah ya? Iya, secara tidak langsung gitu ya, bukannya niat memperhatikan tapi kok ada kebiasaan-kebiasaan yang kita lihat kok ada, nih bisa jadi problem lah gitu. Ada nggak sih kayak kebiasaan Ivy yang kayak nyata buat Om nih kayak, ih Ivy nyata kayak gini ya atau kayak apa gitu? Iya, Ivy kadang-kadang paling yang sering kelihatan kalau misalkan dia buka lemari lupa ditutup. Bener banget ya. Oke. Jadi hal-hal kecil gitu ya. Ya. Nih, tadi kan Om Ricky udah cerita dikit nih. Kalau buat Ivy sendiri, inget gak sih kapan terakhir kali Om Ricky marah sama Ivy? Marah. Mungkin pas baru-baru ini mungkin atau kapan? Kayaknya beberapa minggu yang lalu. Apa udah sebulan ya? Apa ya? Boleh tuh diceritain sedikit tuh kenapa? Jadi kan kebetulan lagi mau apply buat kuliah. Oh. Dan di saat itu tuh gue bukan tipe yang gue yang kayak take it slow gitu loh. Sedangkan bapak ini mengejar-ngejar, kamu ini apa itu apa gitu. Jadi abis itu sempat ada satu informasi yang karena ada nyokap lebih sering di rumah dan gue lebih sering cerita sama nyokap, jadi akhirnya gue cerita lah sama nyokap. Dan saat itu kebetulan bokap lagi pergi, jadi gue nggak bisa langsung cerita ke dia kan. Jadi ada WA sih, ada WhatsApp dan lain-lain, tapi gue tidak memilih jalur itu. Jadi gue cerita ke nyokap gue dan ternyata nyokap gue cerita ke bokap gue. Nah, terus bokap gue lebih ke arah, ya kenapa gue nggak ngomong langsung nih? Jadi gimana nih tentang Om ini tanggapannya nih? Bener gak sih apa yang Om rasain pas itu kayak gitu, kayak Ivy ceritain? Ya, memang Ivy kan di rumah secara komunikasi lebih banyak sama mama, karena kan saya ke kantor gitu ya. Tapi dengan WFH itu sebetulnya juga nggak merubah apa-apa. Jadi karena memang udah dapet chemistry-nya, lebih banyak cerita ke mamanya. Nah, kalau saya cuma pikir gini, kenapa sih untuk hal yang menurut saya cukup penting masa depannya Ivy, saya harus dengarnya dari mamanya, kenapa nggak Ivy cerita langsung gitu aja. Karena ada hal-hal yang memang dia butuh bantuan, ya saya harus siap juga untuk ready bantu dia gitu. Tapi kenapa harus ada kayak perantara ya? Jadi Om lebih menghargai kalau misalnya Ivy bisa langsung cerita langsung. Betul. Mungkin kondisinya jadi mamanya ngedulin Ivy gitu ya, kayak cerita ke Om. Bisa dibilang gitu. Karena waktu itu tuh sebenarnya bokap baru pulang sore kan. Itu kejadian tuh pagi siang gitu lah. Nah, gue tuh sebenarnya pengen ngomong, cuman gue yang kayak nunggu timing dong, dan gue nggak bisa buru-buru juga gitu. Sedangkan kalau sama nyokap tuh kadang nyokap lagi santai, jadi gue bisa cerita gitu. Saat itu tuh dia baru pulang ternyata dia udah tahu duluan kan. Terus gue yang kayak, oh mau ngomong tapi gitu. Tapi di satu sisi yang lain tuh gue juga lupa sih kayak, oh ya gue harus cerita. Mungkin mesti diperjelas kali ya, bukan hari itu aja marah langsung meledak, bukan, tapi lebih kepada dari kemarin-kemarin tuh ada beberapa hal yang Ivy udah kerjain tapi dia nggak ceritain gitu kan. Itu saya pikir oke. Tapi itu karena dia cerita ke mamanya lebih sering dan saya dengarnya dari mamanya lagi, kok kenapa sih Ivy nggak ngomong langsung aja gitu. Nah, hari itu saya cuma lebih mempertegas lagi, Vi, kenapa nggak ngomong langsung gitu. Jadi bukan hari itu nggak pernah ngomong terus udah numpuk lah keselnya gitu. Ya kalau itu kan menyangkut
masa depan Ivy juga ya. Nah, hubungan menyangkut soal masa depan Ivy yang tadi Om juga udah bilang sendiri, kan itu termasuk hal-hal penting. Nah, menurut Om kayak, jadi selama Ivy ngambil keputusan tuh, Om ikut campur tangan nggak sih ngambil keputusan buat Ivy, atau kayak Om serahin gitu ke Ivy semuanya, terserah Ivy, yang penting Ivy cerita ke Om apa yang Ivy mau. Yang masalah keputusan kan memang tetap ujung-ujungnya yang ngejalanin ya. Dalam hal ini misalkan Ivy mau kuliah, dia mau kuliah jurusan apa, dia mau jurusannya terus di mana kampusnya, yaitu menurut saya dan istri kami tuh memberikan keputusan itu buat kepada Ivy sendiri. Tapi dalam menuju ke sana ya kita ada proses diskusi, kita ada proses ngobrol-ngobrol, dan kami juga memberikan pandangan kami lebih baiknya seperti ini. Tapi ujung-ujungnya Ivy yang tentukan gitu, karena bukan kami loh yang jalanin pada prakteknya gitu ya. Karena bagaimanapun juga misalkan nih, kamu harus ngambil kuliah ini, kenapa? Ya karena disuruh papa mama gitu. Bukan karena ya udah memang iya passionnya nggak dapet, akhirnya kuliahnya atau sekolahnya studinya juga terpaksa gitu. Jadi Om di sini cuma memberikan saran-saran lah buat Ivy yang mana yang menurut Om terbaik buat Ivy. Gitu. Nah, dengan keterlibatan Papa gini, Wi, kamu sendiri tuh keganggu nggak sih, atau kayak justru senang karena Papa mau terlibat untuk kayak membantu kamu ngambil keputusan? Mungkin ada saatnya terganggu ya, karena ya kenapa sih istilahnya kayak tahu tuh kalau teman-teman tuh kayaknya ya udah ngurus-ngurus sendiri gitu, sedangkan sebenarnya ini anugerah juga sih punya papa mama yang mau involve gitu kan, karena nggak semua kayak gitu, tapi punya papa mama yang mau involve, mau peduli lah, kayak lu lagi mikirin apa, lu lagi butuh masukan nggak atau enggak. Dan jadinya tuh gue merasa kalau sekarang ya setelah udah ya berlalu lah kayak SMP SMA banyak keputusan juga kan, cuman ya ada masanya lah ya. SD tuh mungkin papa mama masih yang kayak kamu harus ini, kamu harus itu, tapi SMP udah mulai yang kayak ya udah gimana diomongin misalnya gitu. SMA ya udah lebih pegang sendiri gitu. Jadi kalau papa involve sebenarnya ada build up-nya lah pelan-pelan, dan ada masanya gue gak suka, ada masanya gue butuh banget gitu. Jadi Ivy tuh lebih pengen kayak papa kasih kepercayaan sepenuhnya buat Ivy. Jadi kayak kalau misalnya papa menurut coba boleh kasih contoh-contoh nggak kayak gimana sih, kayak kapan momen kayak Ivy ngerasa papa tuh terlalu terlibat gitu sama keputusan Ivy? Ada nggak sih momen-momennya gitu? Terlalu terlibat ya? Yang kayak Ivy kayak malah jadi kesel atau gimana gitu, karena mungkin Ivy kayak Ivy bisa loh ngambil keputusan ini sendiri gitu. Ada nggak? Nggak pernah pengen kayak gitu sih. Maksudnya papa lebih ngasih pandangannya aja, kayak oh iya ya udah gitu, tapi bukan yang nggak boleh gitu, nggak juga, tapi lebih ke arah ya menurut papa sih gini ya gitu. Nah tapi kan itu kadang tuh bikin gue kesel ya, gue udah punya jawaban nih, gue mau iya atau enggak, terus gara-gara papa ngomong jadi mikir lagi ya, terus gue kayak iya nggak ya gitu. Paling itu yang bikin gue kesel sih, paling kayak gitu. Tapi kan ada bagusnya juga, karena kan ya, jadi mikir ulang ya, karena ini kan menyangkut masa depan dan ya keputusan yang diambil kan cuma sekali kan. Betul. Nah, kalau kayak Om sendiri pernah nggak sih nggak setuju sama keputusan Ivy gitu? Mungkin bukan pernah, tapi sering juga kali ya. Karena kan gimana pun cara pandang satu orang dengan beberapa orang pasti kan bisa jadi beda gitu ya. Nah kalau Ivy itu kadang-kadang cuma udah berpikir ini terlalu, menurut kami terlalu, enggak, harusnya nggak begitu gitu. Nah kita kasih pandangan bahwa nggak selalu apa yang Ivy pikir itu pasti benar. Jadi kalau kami sih melihatnya dari sisi ini begini. Nah gimana kamu? Nah itu dia yang bikin dia galau. Karena gue anak impulsif banget kan. Kayak gue mau ini nih, ya udah ada kesempatannya, ya udah gitu. Menurut gue ya udah, ayo aja. Tapi bokap tuh kadang ya lu mikir lagi deh misalnya gitu, atau lu coba pikirin lagi tentang keputusan lu itu gitu. Tapi itu kadang yang bikin gue supaya anak yang pengen buru-buru tuh kayak elah mikir lagi. Tapi justru jadi bagus dong, karena jadinya bikin Ivy lebih mikir lagi keputusan yang Ivy ambil kan. Jadi selama ini Om nih kayak keputusan Ivy gitu, ada nggak sih yang Om kayak gitu sebenarnya? Misalnya Ivy-nya kekeh banget, Ivy kan kita tahu Ivy orangnya kekeh lah sama apa yang dia mau ambil gitu kan. Kalau ada nggak sih keputusan Ivy yang kayak menurut Om tuh nggak serag gitu sebenarnya, tapi karena Ivy-nya tuh kekeh dan karena Ivy-nya mau, jadi yaudah deh nggak apa-apa karena Ivy-nya mau gitu. Ada nggak sih yang Om merasa? Ya ada sih hal-hal dimana saya tuh nggak bisa maksain. Jadi prinsipnya sih gini, selama itu nggak membahayakan dia, terus dia kekeh, ya udah kok nanti kalaupun ada kenapa-napanya ya dia nanggung, dia ngalamin gitu kan. Tapi kebanyakan gitu ya,
kita tuh pasti trigger kan kalau misalkan dia sampai kenalan apa, tuh kan udah dibilang, nah gitu kan. Nah itu yang sebetulnya harus kita yang harus nahan diri sih, jangan sampai kayak wah tuh gua tuh udah bilangin dari dulu gua udah pasti bener gitu. Nah hal seperti itu, tapi lebih kepada waktu dia ngalamin kayak gitu, ya udah kita cuma ngeliat terus kita tanya gimana dengan keputusan kamu yang kemarin dan hasilnya seperti ini. Jadi lebih ke nanya perasaan Ivy gimana. Iya. Boleh nggak kalau kita diceritain sedikit nih, kan Ivy kan sekarang lagi banyak apply untuk kuliah nih. Pasti ada dong masalah-masalah yang kayak dihadapin pada masa Ivy lagi daftar kuliah ini. Ada nggak sih permasalahan-permasalahan yang kayak maksudnya masalah-masalah gede sama Ivy daftar kuliah ini kayak? Sebetulnya gini, Ivy kan tadi udah bilang ya, orangnya impulsif dan dia kalau udah mau sesuatu dia kejar gitu. Memang sih ya, yang nanti kan kuliah dia gitu kan. Tapi kami kan sekali lagi memberikan pandangan, Ivy mau di kampus yang mana? Mau kampusnya ini. Udah ini aja gitu, benar cuma satu. Iya. Nggak mau ada opsi yang lain. Kan gimana pun namanya kita apply kan ada beberapa opsi harusnya kan. Ivy enggak. Nah, saya cuma pikir gini. Pertama dia udah mantep. Kalaupun keterima ya syukur. Kalau nggak keterima, nah itu kan jadi pertanyaan buat kita semua kan, bukan cuma buat Ivy, tapi buat kami juga. Terus mau gimana gitu. Nah itu sih sebetulnya yang kami berikan kesempatan untuk Ivy. Bener nih Vi, kamu cuma mau ini doang. Iya, udah. Jadi nggak mau daftar yang lain, udah. Kalau saya cuma pikir gini, ya udah deh, jangan dicecar ntar ujung-ujungnya dia terpaksa ngambil opsi yang lain gitu. Tapi kalau misalkan dengan hal ini dia akhirnya melihat kegagalan atau lolos, itu kan sesuatu yang dia bisa ngalamin sendiri gitu. Oh kalau begitu keputusan saya harusnya begini gitu. Nah, kalau dari Ivy sendiri kan udah banyak nih daftar terpasang. Ada nggak sih apa sih hal-hal baru yang Ivy dapat dari Ivy daftar kuliah, atau kayak kan masih ada masalah-masalah yang muncul, masalah-masalah baru. Jadi apa sih yang Ivy pelajarin gitu dari hal ini? Apa ya? Iya, belajar mendengar sih. Kadang gue dengan kekekahan gue tuh kayak jadinya udahlah bisa lah gitu, sampai jadi kan kebetulan Tuhan gak izinin nih buat gue akhirnya pergi ke tempat yang gue apply gak diterima. Jadi akhirnya saat itu bokap cuman udah beberapa hari kemarin dia ngomong kayak, kamu pernah kepikiran gak kalau gak keterima gimana? Terus gue yang gitu ya gitu. Kadang sering kali tuh di kepala gue kayak kalau gak keterima gimana ya gitu, tapi udah cuman kepikiran doang gitu. Sampai ntar kalau gue ngomong sama temen gue kayak ya nih lagi apply gini, oh bisa lah Vi. Nah kan yang kayak gitu gue lebih dengerin ya, yang kayak bisa lah Vi, lu pasti diterima kayak gitu. Tapi ternyata akhirnya enggak, ya gue jadi yang kayak oh iya ya, gue dengerin yang gue mau dengerin gitu. Gue bukan dengerin yang sebenarnya ada di sekitar gue. Kayak papa lebih yang kayak coba aja yang lain gak apa-apa gitu. Atau misalnya kamu kepikiran nggak, maksudnya kayak emang mau ke Korea doang nih misalnya gitu, atau kamu ada kepikiran lagi nggak ke yang lain gitu. Paling itu sih kalau pandangan dari bokap sama nyokap. Jadi kayak lebih mendengar sisi dari orang lain lah, bukan gue doang gitu. Seringkali kan ya gue khususnya cenderung yang itu tuh, dengarnya yang gue mau aja. Jadi sekarang Ivy jadi belajar untuk lebih banyak mendengar lah ya pendapat dari orang-orang sekitar ya. Artinya kan dari hal ini pasti Om sama Ivy juga merasa kalau keterbukaan antara satu sama lain itu penting ya buat kalian gitu. Gimana sih kalian tuh kayak menjalin keterbukaan itu? Kayak misalnya kalau Om kan langsung ngomong ke Ivy, kayak harusnya kenapa Ivy nggak cerita langsung gitu. Kayak untuk Ivy itu gimana sih Ivy merasa biar bisa nyaman dan terbuka ke Om tuh kayak bisa lega gitu, bisa terbuka ke Om gitu? Sebenarnya nggak gampang sih. Maksudnya mungkin karena papa kan lebih ya sudah jauh lebih dewasa, terus ya gue anaknya gitu, jadi dia akan open up gitu. Cuman buat gue sebagai anaknya yang kadang gue masih punya pemikiran sendiri, gue masih punya my own struggles lah, gue nggak bisa share semua ke dia. Tapi mungkin karena papa terbuka dan tanpa sadar tuh kita juga jadi terbuka gitu, walaupun ya prosesnya nggak gampang. Karena keterbukaan gue sekarang setelah lulus SMA gitu sama di saat gue SMP SMA beda, dan saat gue SD beda lagi gitu. Kalau SD mungkin gue cerita aja kayak pak gini. Mulai SMP SMA mulai tertutup, mulai nggak bisa cerita gitu. Tapi ya abis ini ya gue udah mulai open up lagi ya. Dan papa tuh mungkin ini sih yang bikin anak nyaman cerita sama orang tua tuh di saat kita nggak dijudge, kita nggak dikasih kayak. Bapak tuh lebih sering kayak oh ya udah oke. Bapak tuh lebih sering dengerin
bokap nyokap tuh lebih sering dengerin dibanding abis gue cerita mereka langsung ngerocos sama makanya kamu tuh gini itu tuh itu kan yang bikin capek kan kayak ya udah kalau gue tuh ngapain gue cerita gitu kayak gue cerita malah bikin capek gitu tapi saat bokap cuman oh gitu oke. Nah terus nanti di waktu yang lain bokap akan nanya gitu kayak kita udah boleh bahas belum gitu papa boleh kasih masukan nggak atau sebelum di saat itu juga mungkin kalau bisa bokap pada masukan ya dia akan nanya dulu gitu papa boleh kasih masukan nggak papa punya pemikiran ini kamu siap dengar nggak ya gitu sih. Dari opsi ini kan Ivy tadi bilang ada masa-masa yang Ivy merasa dia nggak bisa terbuka, ada fase-fasenya gitu. Om pernah ngerasain kayak Ivy kapan di momen Ivy tuh nggak bisa terbuka ke Om, terus kayak Om tuh nanggepin hal itu tuh gimana, kayak gimana untuk ngedeketin Ivy lagi, bikin Ivy mau terbuka lagi. Iya, kalau ngomongin terbuka kan berarti terkait sama komunikasi ya. Ya. Ada hal-hal yang saya coba untuk pertama harus dari saya dulu yang membuka diri supaya anak-anak merasa ya nyaman kalau ternyata mungkin mereka nggak kerasa papa lagi sedang membuka diri gitu, tapi dengan banyak cerita, dengan kasih tahu begini-begini, bahkan sampai ke ya kelemahan kita, kesalahan kita ceritakan, itu membuat anak melihat ya papa mama itu juga manusia biasa yang punya kesalahan dan mungkin bisa juga salah dalam mengambil keputusan. Nah, ada masa-masa ketika saya nggak setuju nih akan satu hal terhadap Ivy. Saya pikir gini, apa yang tadi Ivy bilang, kami lebih dengerin itu proses. Karena awalnya juga pengennya tuh langsung cut gitu kan, nggak bisa kayak begini gitu kan. Tapi saya sadar ketika saya mulai cut, Ivy di masa-masa remaja yang mulai mencari mengambil keputusan sendiri gitu ya. Di situ saya melihat seperti kalau kayak teman-teman tahu keong ya, semakin kita kerasin dia makin ngumpet gitu. Dan kita sulit untuk tahu dia lagi ngapain gitu. Akhirnya ada masa-masa saya merasa tuh Ivy nggak terbuka. Nah saya sadar bahwa Ivy nggak terbuka itu bukan karena Ivy, tapi karena saya tidak menerima dia. Terus dia merasa dia nggak diterima, udah ngapain gua ngomong, ngapain gua cerita. Nah dari situ saya belajar. Ketika waktu-waktu berlalu saya mulai lebih bisa menerima dia. Nah di situ ada kesempatan tuh saya melihat bahwa Ivy pun juga udah mulai open ya, udah mulai mau cerita gitu tanpa perlu saya ada apa gitu kan. Ada kan mungkin yang nggak betah gitu, pengennya kenapa sih nggak cerita, kenapa sih makin dicecer makin cute ya. Gimana pun kami orang tua pernah jadi remaja, pernah jadi pemuda ya kan, yang ngalamin hal seperti itu dari orang tua yang kita punya. Dan ya kami belajar sih bahwa cara menghadapi anak remaja atau anak pemuda nggak bisa di cuman one way communication gitu, tapi kita dengar, kita gali sebetulnya ada apa gitu. Tapi tetap harus menahan diri dengan lebih ketat ya, nggak mau langsung hajar gitu loh. Step by step. Harus step by step. Dan jika ngelihat responnya waktu saya tanya begini, dia gimana nih? Kalau dia mulai open, ya kita lanjutin. Tapi kalau misalkan ketika Ivy bilang cari waktu, jadi nggak di saat itu juga, tapi cari waktu. Kenapa? Karena dengan mencari waktu itu, saya pun juga jadi mikir, saya benar nggak ya mau nanya ini sama anak saya? Jadi kayak mereview lagi, sampai ketika pikir kayaknya benar dan harus ditanyain, ya udah cari waktunya yang tepat untuk ya permisi dulu, lagi moodnya lagi gimana? Lagi galau pak, aduh susah deh, ya udah tahan lagi. Ya makanya bokap tuh lebih sering lihat guanya lagi gimana, maksudnya kayak kalau di saat gue lagi cerita gue lagi marah-marah gitu ya, abis itu dia mau kasih masukan bisa lebih marah kan. Jadi kadang ya habis cerita itu oke, yaudah aku naik ya pak gitu, aku masuk kamar ya oke. Udah masuk kamar, terus ntar misalnya udah makan malam gitu ya, abis makan malam tuh bisa diajak Vi gimana, udah gimana sekarang gitu, apa bisa ajak ngobrol. Kalau orang udah lebih kenyang, lebih tenang gitu. Makan malam ya? Mood-moodnya juga. Iya ya. Iya benar. Nah kalau misalnya kayak ada misalnya nih Om sama Ivy misalnya kayak ada hal-hal yang nggak setuju kan, misalnya Ivy-nya juga bisa Ivy jadi nggak senang atau Ivy jadi ngamuk gitu, kayak Om tuh lebih pengen Ivy langsung ngomong terus terang gitu kayak apa perasaan Ivy, atau kayak yaudah biarin Ivy tenang dulu baru diomongin baik-baik gitu. Om lebih memilih untuk Ivy seperti apa bertindaknya? Di awal sih saya pengennya Ivy langsung cerita, langsung kasih tahu apanya, tapi itu Ivy enggak. Tipikal Ivy tuh Ivy bukan yang langsung frontal, tapi Ivy langsung menarik diri dulu. Dia masuk ke dalam comfort zone-nya dia dulu, dan itu saya nggak tahu. Makin saya cecer, makin dia ngumpet gitu istilahnya.
tapi dengan proses waktu saya belajar kenal Ivy itu bukan tipikal seperti itu. Jadi ya udah saya kasih kesempatan untuk Ivy sendiri kalau udah siap ngomong ya. Jadi kesiapannya itu bukan dari saya tapi dari Ivy kapan siap, nah Ivy baru ngomong. Jadi balik ke, jadi biar kasih waktu buat Ivy yang mau ngomong sendiri dan open sendiri ya. Dan itu nggak gampang ya buat saya, maksudnya gini loh, saya pengen masalah itu selesai saat itu juga sebetulnya, tapi saya tahu itu maunya saya, maka itu saya oke, berarti saya harus ngerem nih. Yaudah, kamu ambil waktu dulu, kalau memang udah mantap mau kasih tahu baru ngomong. Ivy sendiri nih, Kan tadi dari sudut pandangnya papa nih, papa merasa kayak gitu kan. Ivy sendiri tuh ngerasainnya itu gimana sih? Apa perasaan Ivy? Iya sih, awal-awal juga papa ya lumayan yang gecer lah, pengen tahu gitu. Cuman kan ya itulah proses belajar. Bukan papa mama doang yang belajar, tapi gue sebagai anak juga belajar banyak lah. Kayak gue syukur lah kalau mama lo tuh mau open up sama lo. Kayak kenapa lo gak open up? Kadang di saat gue menarik diri itu gue juga jadi mikir kan. Jadi kayak ini kalau sekarang ya, kalau dulu sih yang menarik diri aja gitu. Narik diri entar aja lo ngomongnya kalau udah siap gitu. Cuman kalau sekarang lebih narik diri mikir kayak iya ya, bokap nyokap gue tuh mau dengerin kok gitu. Ya udah lu berusaha lah open up gitu. Karena sejujurnya kalau orang lain punya masalah sama gue pengen selesai di tempat kayak ya udah yuk selesai sekarang. Tapi kalau sama papa mama tuh kayak mereka misalnya mereka ngerti lah, gue punya pemikiran itu sih. Mereka ngerti lah, dan ya bersyukurnya mereka ngerti sih, most of the time ngerti kalau gue butuh waktu. Jadi kayak yang penting di sini kalian maunya satu sama lain untuk bisa berusaha untuk saling mengerti dan saling terbuka lah ya satu sama lain gitu ya. Iya, dan ini sih salah satu keterbukaan itu juga bisa papa kasih masukan ke Ivy nih misalnya. Ivy juga kasih masukan ke papa. Kayak itu sih kadang misalnya iya Ivy tuh sebenarnya nggak nyaman loh papa kemarin kayak gitu. Nah nggak tahu papa nerimanya gimana ya, tapi most of the time ya karena akhirnya bokap tahu hal itu, jadi the next time udah nggak kayak gitu lagi. Tapi ya itu pasti ada proses. jadi kayak Om Riki sendiri maunya tuh Ivy terbuka kan. Ivy juga mau Om Riki melakukan hal yang sama kayak, jadi kayak Om Riki terbuka juga ke Ivy. Lebih banyak jadi lebih banyak untuk sharing dan lebih banyak kasih masukan lah ya tentang keputusan yang Ivy ambil ya. Jarang sih kita kalau ngobrol tuh yang kasih pak ini ada gini yes no enggak, tapi lebih ke arah Ngalir aja. iya, atau ya udah kita diskusi kalau menurut papa gimana ya. Tapi pemikiran Ivy tuh ada gini loh pak. Kadang kan pemikiran gue tuh nggak papa pikirin juga belum tentu kan. Kayak jadi gue tahu sisi dia, tapi at the same time papa juga tahu sisi gue, kayak pemikiran gue, pergumulan gue. Aku tuh lebih ke arah sini sih pak. Kalau papa ngeliatnya ke arah sini, aku ngeliatnya ke arah sini gitu. Jadi kayak ya coba balance deh gitu. Nah kadang ya bukan cuma papa, kadang ya jadinya ngobrol bertiga sama mama juga. Jadi kan ada banyak, tapi ada penengah juga kadang. Jadi pokoknya menurut kalian tuh kunci dari bisa untuk terbuka satu sama lain tuh ketersediaan dari diri sendiri ya, harus dari diri sendiri dulu yang mau membuka diri ke orang lain Dan mau belajar sih. Kalau cuman terbuka doang tapi nggak mau menerima orang lain terbuka sama lu atau apa, kayak ya kita misalnya nih, gue terbuka sama bokap papa, aku tuh nggak suka loh bapak tuh ngomong gini tapi pas bokap ngomong ke gue menutup diri, ya sama aja gitu loh. Jadi kayak keterbukaannya harus turunin ego diri betul ya. Itu sih. Boleh nih. gitu nih. Kan tadi kita udah banyak cerita-cerita juga. Boleh nih, ada nggak sih yang Om mau kasih tau ke Ivy, misalnya 3 kata buat Ivy, dan sebaliknya juga nih Ivy 3 kata buat papa, ada nggak yang pengen disampaikan nih? Oke, 3 kata ya. 3 kata. Ivy, here I am. 4. Oh, here I am. Kalau Kamu Tuhan banget sih orangnya. nggak apa-apa, nggak boleh. Nggak mau, gue mikir doang kayak here I am, Ivy. kan Ivy-nya manggil. Oh iya. Jadi Ivy 23, semangat ya pak. Itu nggak harus gue jelasin alasannya kenapa semangat ya pak. Enggak, gitu aja. Kalau mau dijelasin boleh sedikit dijelaskan nih. Semangat ya paknya ya semangat menghadapi gue yang masih harus banyak belajar. Nah, pastinya juga kita tahu nih kalau misalnya keterbukaan terhadap masalah keterbukaan antara orang tua dan anak tuh penting banget lah ya, maksudnya untuk dalam hubungan keluarga. Apalagi kan kayak
kita juga apalagi kondisi seperti ini kan kita lebih banyak di rumah kan, jadi pastinya satu sama lain juga lebih sering ketemu, dan pasti konflik ya kita nggak bisa lah ya menghindari konflik tersebut, pasti kan terus ada konflik tersebut kan. Jadi kayak untuk mengambil pengambilan keputusan pun juga kan satu sama lain nih, kayak Ivy juga pasti mau papa untuk terlibat kan, untuk masa memberikan saran masukan lah buat Ivy gitu kalau misalnya Ivy salah atau Ivy apa gitu. Maksudnya dengan kondisi kayak gini tuh kalian merasa ini kalian tuh udah mencapai titik benar-benar terbuka nggak sih satu sama lain? Dulu nih. Siapa yang terserah boleh? Ivy dulu deh, Ivy udah merasa 100% bisa terbuka nggak sama papa? Kalau jujur banget belum 100% sih. Kayak 100% sih nggak akan bisa, karena ada yang namanya privacy juga kan. Dan papa tuh highly respect sama privacy gue. Jadi apa yang menurut gue nggak bisa share, gue akan keep sendiri. Dan gue juga yakin papa juga pasti punya privacy. Jadi tetap sih pribadi pasti punya privacy. Jadi kayak kalau dibilang 100% terbuka tuh ya seterbuka apa sih 100% gitu. Tapi kalau dibilang terbuka banget, mungkin kalau menurut gue belum banget enggak, tapi sudah cukup terbuka. Kamu sendiri? Ya, masalah keterbukaan itu bukan berarti nggak punya rahasia masing-masing gitu ya. Tapi kami bilang sama anak-anak, sama Ivy ataupun sama Kay, kami bilang di dalam keluarga kita itu jangan sampai ada rahasia yang membawa kalian jatuh ke dalam dosa. Jadi maksudnya gini, kalian punya rahasia, maksudnya gini, rahasia lebih kepada kalian ada sesuatu yang tidak mau diceritakan, nggak apa-apa, selama itu tidak berhubungan dengan dosa, ya. Tapi bukan berarti segala sesuatu diceritain gitu. Nah, kami kan memang dianugerahi 2 orang putri gitu ya. Namanya anak perempuan gitu ya, pasti pengen punya kamar sendiri, gitu ya, ruangan tersendiri. Ya, anak pria juga iya, tapi mungkin yang perempuan tuh jauh lebih pengen privacy lah itulah. Nah, gitu. Kami juga belajar bahwa ya anak-anak ada masanya tuh nggak selalu pokoknya apapun diceritain gitu. Mereka punya dunia masing-masing, dan kami justru berharapnya mereka bisa terbuka tanpa perlu kami tanya-tanya gitu kan. Nah, maksud saya gini, sekali lagi ya, jangan berpikir dalam kehidupan keluarga kami ini pasti tahu sama tahu. Tadi gamenya aja udah udah membuktikan bahwa ada hal yang kami ternyata nggak tahu loh, hal-hal yang simpel gitu. Tapi untuk hal-hal yang prinsip, untuk hal-hal yang penting gitu ya, itu memang perlu keterbukaan. Dan memang kemarin kalau tanya kenapa saya marah sama Ivy, karena menurut saya ini hal penting yang Ivy harus ceritain. Dan saya nggak akan nyecer V gini, enggak. Saya pengen V kamu yang cerita, udah sampai mana step kamu, daripada V kamu udah sampai step mana. Nah, dia akan kebingungan sendiri tuh dan merasa nggak nyaman tuh ditanya seperti itu. Oleh karena itu, kamu udah sampai step mana, kasih tahu papa apa yang perlu disiapin. Contohnya kan banyak sekali administrasi yang berkaitan dengan surat akhir lah perlu disiapin, surat sertifikat sekolah lah, dan lain-lain yang berkaitan dengan ranah hukum gitu ya, yang itu ya saya yang pegang dokumen-dokumennya gitu. Jadi ayo Vi kasih tahu. Kadang-kadang aku juga gitu nggak ngomong ini kapan mesti dikirim, kayaknya ya segala sesuatu tuh slow, santai gitu. Nanti begitu udah mepet kita juga yang kelimpungan gitu kan. Vi ayo come on, yakin nggak nih waktunya masih cukup atau enggak gitu. Jadi keterbukaan dengan punya privacy itu satu hal yang berbeda ya. Jadi nggak semuanya itu terbuka gitu. Dalam artian yang pokoknya saya pernah tekenin ke anak-anak, jangan sampai ada rahasia yang membawa kalian jatuh dalam dosa yang kami tidak tahu. Jadi pokoknya harus melibatkan Tuhan juga lah ya dalam apapun itu ya. Nah, jadinya nih pastinya juga teman-teman di rumah kan pengen punya keterbukaan yang kayak Ivy sama Om Ricky lah ya. Pastinya kalian juga harus belajar untuk mau untuk membuka diri ke orang tua kalian, karena orang tua kalian juga pastinya mau kalian tuh untuk lebih terbuka, dan pasti kalian juga pengen dong kalau misalnya kalian bisa mengkomunikasikan apa yang kayak kalian pengen komunikasikan ke orang tua kalian gitu. Nah, kayak buat Ivy sama Om Ricky sendiri kan juga kan mereka merasa nyaman dengan kondisi mereka sekarang. Pasti teman-teman juga mau dong kayak gitu. Nah, buat Om Ricky sama Ivy makasih banget hari ini udah sharing-sharing sama kita. Pastinya juga teman-teman banyak dapat masukan nih. Pastinya mereka juga pengen punya hubungan yang dekat kayak Om Ricky sama Ivy. Om Ricky semoga sukses terus buat pekerjaannya. Apapun yang dilakukan sekarang dilancarkan terus sama Tuhan. Buat Ivy juga semoga proses kuliahnya, pendaftarannya dimanapun Ivy mau
melanjutkan kuliahnya nanti sesuai lah sama apa yang Ivy mau, dan pastinya juga selalu menterlibatkan papa untuk dalam pengambilan keputusannya. Semoga juga Ivy dan Om juga dan keluarga selalu diberkati dalam kondisi apapun ya. Caca juga kuliahnya semangat. Caca. Dan buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir nih, pastinya kalian juga udah banyak dapat masukan-masukan dari Ivy dan dari Om Ricky. Dan jangan lupa untuk support pelayanan ini juga dengan cara kalian like video ini dan juga subscribe ke YouTube Youth News ya. Jangan lupa, sampai ketemu di episode selanjutnya. Sehat selalu dan God bless you. Ya, dua.